Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kurang semangat ini tahun yang baru. Sekali lagi, Shalom. Saya di sini bersyukur sepanjang tahun 2025 sertai Tuhan yang selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita bersyukur di tahun yang baru kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, mengawali tahun ini dengan kita datang kepada Tuhan. Ya udah Bapak Ibu Saudara, untuk satu dulu sebenarnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Yesaya 25 ayat 1. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami, memberkati kami dengan memberikan kami kesehatan, kekuatan yang sempurna sepanjang tahun 2025. Dan terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu kami mengawali tahun 2026 dengan datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau serahkan impian kami, mau serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sekali lagi saya sapa. Shalom. Kita percaya dengan Tuhan selalu menyertai kita, dan kita tidak pernah ragu dan tidak pernah takut menghadapi tahun yang baru yaitu 2026. Saudara Bapak Ibu Saudara, untuk kami berdiri, kita naikkan pujian dengan Tuhan.
Allah kami yang rela mati untuk menebus dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari ini, hari pertama di tahun 2026. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala rasa syukur kami melalui pujian penyembahan kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau disenangkan melalui pujian kami. Kami juga siap belajar kepada firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menguatkan iman kami, dan kami yakin Tuhan kami, Allah kami, yaitu Yesus Kristus, terus menyertai kami mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kalau saudara. Ini kita akan memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui persembahan perpuluhan. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kepada Mazmur 96 ayat 8. Sambil kantong kita menjalankan, kita naikkan pujian Allah Sang. Rasa syukur kami melalui persembahan perpuluhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan Kau berikan. Kiranya persembahan dan perpuluhan ini sebagai rasa syukur kami, cinta kami dan rasa hormat kami kepada Engkau. Biarlah persembahan perpuluhan ini bisa dipakai di tempat ini untuk menjadi hal kemuliaan-Mu, dan Injil bisa terus disebarkan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kini saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Edwin. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang datar. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah lah segalanya dalam kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihi. Memulihkanku.
tiada. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, dan Engkaulah pemimpin gereja ini. Engkaulah Raja atas diri kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, ketika kami dengar firman-Mu, Engkau dengan kuasa Roh-Mu membuka hati, perasaan, roh kami, akal budi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar jatuh di tanah hati kami yang paling subur dan berbuah di dalam setiap perbuatan kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, boleh ditayangkan dua gambar itu sekaligus kalau bisa. Kalau tidak ya satu-satu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dua-duanya. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ada pantun, buah manggis, buah delima. Di pinggir kali pohonnya ditanam. Selamat tinggal 2025. Selamat datang 2026. Kita jumpa lagi ya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat diri kita masing-masing, ya, kita diri masing-masing. Ya, ini sebenarnya bisa baca ya, saudara ya, bisa ya, karena sekarang udah gede layarnya. Kalau bisa dibagi dua, bisa nggak? Satu lagi gambar, satu lagi sekaligus, bisa nggak? Nggak bisa ya, hanya satu-satu, nggak apa-apa. Nah, saudara, biarkan ini terus saja, karena saya khotbah dari bagian ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang saudara di tahun 2025 mengalami banyak beban? Ada? Atau peristiwa yang mungkin mengharu biru saudara? Mungkin saudara mengalami. Mungkin enggak. Sebaliknya saudara ada masa-masa saudara menikmati keberhasilan dalam karya saudara. Kita kadang-kadang kita suka memikir ulang apa yang sudah kita alami, apa yang kita sudah lakukan. Selalu seperti itu. Saya memperhatikan beberapa ramalan-ramalan. Orang suka banget ramalan. Saudara suka nggak suka, saudara juga kadang-kadang baca ramalan. Apalagi kalau saudara senang dengan rasi-rasi, apa rasi itu? Bintang, misalnya saudara bintangnya apa, gitu ya? Ada yang bintang Scorpio, gitu ya? Ada yang bintang Leo, betul ya? Rasi ya, itu rasi, belum terus rasi. Terus ada yang bintang apa lagi? Ya? Gemini, gitu ya. Yang paling susah itu bintang 7, saudara. Puyeng terus gitu ya. Puyeng terus. Nah, saudaraku yang saya kasih, ramalan tahun 2026 bukan sesuatu hal yang mudah. Sesuatu yang mungkin tiba-tiba terjadi, secara perubahan besar bisa terjadi. Abad sekarang bukan lagi abad e-commerce katanya. Sekarang udah jadi kuantum. Jadi kuantum itu sesuatu hal yang terbaru lagi, lebih cepat lagi, sangat cepat. Jadi perubahan itu sangat cepat. Dulu komputer pertama itu beratnya 27 ton, tapi kapasitasnya nggak sampai 1 giga, bayangkan. Nah, sekarang dengan mungkin genggam saudara kapasitasnya bisa 1 tera ya, memori yang saudara bisa simpan. Itu sesuatu perubahan yang sangat besar sekali. Nanti ke depan saudara, ini udah ada jaringan aja, udah ada di Indonesia baru 5G. Ya di mana? Di luar negeri sudah melakukan 6 ya 6G. Di China katanya sudah 10 betul ya 10 ya. Besar. Takut ngantuk ini. Jadi ya waduh, ini kan kecepatannya luar biasa banget gitu ya. Kalau download ini cus langsung gitu, apa cus langsung gitu ya, cepat sekali. Jadi
saudaraku yang saya kasih, perubahan-perubahan besar ini yang terjadi, kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Nggak tahu saudara, kita nggak tahu ke depan itu kayak gimana. Geopolitik kita juga nggak tahu di Indonesia ini. Negara yang paling bergantung kepada politik Indonesia saudara. Harga saham aja tergantung politik. Itu Indonesia. Harga emas tergantung politik juga. Itu di Indonesia. Harga cabai juga tergantung politik juga saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih, petani juga tergantung tokoh-tokoh politik juga ya. Beras, cabai semua, jadi jangan heran saudara ya. Bukan hanya pada musim-musim tertentu. Ya bukan hanya minyak hasil bumi juga yang ada di Indonesia ini berubah-ubah itu. Ya kadang-kadang tergantung yang bermain politik. Kita nggak ngerti. Tetapi saudaraku yang saya kasih, benar atau tidak benar itu tergantung politik. Saudara, apakah saudara menggantungkan hidup saudara kepada politik? Jangan, karena Amsal bilang pasal 3, percayalah kepada Allah, bersandarlah kepada Dia, jangan bersandar kepada yang lain. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih, dalam bagian ini kita akan coba melihat ke depan. Ya. Dan di tema yang kasih saya ini, visi ke depan ini apa gitu ya? Untuk meletakkan visi itu di mana gitu kira-kira? Ada tiga hal dalam bagian ini. Bagian yang pertama itu ada 3 masa. Yang pertama masa lalu, masa ini, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu firman Allah mengatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kenapa nggak mungkin saudara lari ngejar masa lalu? Nggak mungkin. Betul nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin saudara-saudara ngejar-ngejar masa lalu juga nggak mungkin. Tetapi herannya manusia seringkali terbelenggu, terpenjara oleh masa lalu, sehingga saudara nggak bisa lari kemudian di masa depan saudara. Sekarang saudara terpaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Apa itu saudara? Nah, latar belakang Yesaya ini itu orang-orang Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Pasti sedih. Mereka seolah-olah ada dalam hukuman Tuhan. Mereka sangat menderita. Mau kembali mereka kebayang zaman dahulu kala. Dia ingat penyertaan Tuhan luar biasa. Zaman dahulu kala nenek moyang disiksa di negeri orang, tetapi Tuhan bebaskan dengan cara mujizat yang luar biasa. Betul? Itu sejarah. Dikejar-kejar, nyebrang lautan tiba-tiba terbelah dua, jalan-jalan yang kering yang mengejar ketimpa air, luar biasa. Jalan di padang gurun, panas tidak kepanasan pada siang hari, malam hari tidak kedinginan karena ada tiang api. Siang hari ada tiang awan, luar biasa. Nggak menanam, nggak perlu masak, ada roti Tuhan kirim dari surga, namanya mana. Wah, pengalaman itu luar biasa. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu luar biasa, nggak bisa kita lupakan kan begitu ya. Dia ingat itu. Tetapi saudara, ketika dia buang, dia ingat dosanya. Wah, dia berbalik daripada Allah. Dia mengambil jalannya sendiri. Dia mengambil langkah seperti domba yang tersesat. Memang hidupnya sangat tersesat sampai akhirnya menerima hukuman yang harus tertawan di Babel, di dalam pembuangan. Boro-boro mau melihat bait Allah, boro-boro mau beribadah, susah. Dia ada terpenjara, seolah-olah dia tidak ada yang bisa, Tuhan mungkin tidak bisa ngampuni lagi sampai saya harus dibuang seperti ini. Itu yang dirasakan Yudas. Dia nyesel atas segala perbuatannya karena dia sudah menjual Yesus. Nyesel, tetapi dia terbelenggu. Dia merasa dosanya sangat besar dan tidak mungkin lagi diampuni. Nah, saudaraku, saudara mungkin punya banyak kesalahan di masa lalu saudara, dan itu membelenggu saudara, mengikat saudara. Saudara sulit saudara lepaskan itu, atau kebiasaan-kebiasaan saudara di mana saudara tidak mungkin lagi membebaskan diri saudara dari kebiasaan saudara. Itu membelenggu saudara dan saudara tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Itu masa lalu. Itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya dikatakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita perlu langkah pertama
yang kita renungkan di tahun yang baru ini. Kita evaluasi. Apa? Itu langkah pertama, evaluasi. Pengalaman-pengalaman kita zaman dahulu itu seperti apa? Keberhasilan kadang-kadang menyebab kita menjadi jumawa. Jumawa itu sombong, gitu kan? Wah, gue udah berhasil, hebat, juara. Wah, hebat prestasi gue dari karyawan bahan mungkin jadi hebat, gitu ya. Nah, saudaraku yang saya kasih, ada begitu banyak masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita, dan Allah mungkin menghukum kita sampai kita nggak bisa mempertahankan. Nah, saudaraku yang saya kasih, ada banyak perkara yang menyebabkan kita terbelenggu kepada masa lalu kita. Seorang juara yang mau mempertahankan kejuaraan dia terus-menerus harus mengevaluasi diri. Nggak bisa dia percaya diri, perlu percaya diri, tetapi nggak selalu percaya diri dalam artinya dia nggak mengelola dirinya sendiri. Pesepak bola dunia ada dua orang yang hebat ya dalam generasi ini. Yang satu Ronaldo, yang satu Messi. Yang satu punya bakat alam yang luar biasa, yang satu punya tekad yang luar biasa. Dua-duanya hebat. Saya katakan dua-duanya hebat. Kenapa? Dua-duanya selalu belajar, tidak pernah berhenti belajar. Itu sebabnya prestasi demi prestasi dia raih luar biasa. Itu sebabnya tiap-tiap hari dia mengelola tubuhnya sedemikian rupa. Dia nggak mau kalah dengan anak-anak yang masih muda, nggak mau kalah. Itu sebabnya prestasinya tetap nggak bisa kalah dengan yang muda. Dia tetap bagus, tetap menarik, tetap sedap ditonton dan sedap, tetap menjadi bahan yang paling bagus untuk iklan. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita perlu mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita melihat hal-hal masa lalu kita, mempertimbangkan masa lalu kita, belajar dari masa lalu kita, supaya apa yang akan kita lakukan pada hari ini tidak akan mencelakakan hidup kita di kemudian hari. Amin. Kita evaluasi diri. Itu langkah pertama. Langkah kedua, koreksi. Koreksi. Udah ketemu nih salahnya, sombong. Udah ketemu nih masalahnya, misalnya, wah ada kebiasaan lama saya, pola hidup saya yang nggak benar. Misalnya gitu ya. Udah ketemu nih, ya saya itu nggak bisa ngampuni diri saya sendiri. Udah ketemu nih ada kepahitan di dalam hati saya kepada orang lain sehingga saya tidak bisa ngampunin orang lain. Kan ada ya, bisa gitu ya. Ya Tuhan yang bisa ngampunin, enak aja. Kita baru ngampunin kan gitu ya. 1 kali nggak apa-apa lu, 2 kali nggak apa-apa lu, 3 kali gua lawan lu, gitu ya. Lu pukul sekali, gua pukul 10 kali lu, kan begitu. Itu manusia. Kan bisa seperti itu. Tapi mari kita lihat, kalau kita masih seperti itu, mari kita koreksi. Benar enggak? Koreksinya bagaimana? Patron kita itu apa? Firman Tuhan, Roh Kudus. Nah, itu sebabnya dikatakan perhatikanlah. Ada kata perhatikanlah. Nah, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kata perhatikan di situ maksudnya apa? Itu harus sensitif, peka. Ada sesuatu hal apa yang ada di sana yang harus kita hindari, yang harus kita koreksi, yang harus kita benarkan dalam hidup kita. Ya koreksi. Roh Kudus harus sensitif. Jadi saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kita nggak perlu menghakimi orang lain ya. Misalnya gini, tuh kan dia tuh ya. Nah, kita kan gampang menunjuk orang. Kita selalu membenarkan diri kita kepada orang lain. Orang lain salah mulu, kita yang paling benar. Seringkali kita seperti itu. Hati-hati saudaraku yang saya kasih, kita juga harus melihat, mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini banyak kesalahan yang kita perbuat. Nah, kita harus mengkoreksi. Jadi setelah kita evaluasi, kita koreksi. Ya, membenarkan ini apa yang kita lakukan nih sekarang nih. Kenapa itu penting? Supaya karena ada satu tujuan. Kalau orang bisnis itu namanya kita harus punya proyeksi. Yang ketiga apa? Proyeksi. Itu apa ya? Dan jangan dikorbankan. Jadi yang pertama evaluasi, yang kedua koreksi, yang ketiga
Proyeksi. Nah, orang bisa proyeksi tuh lihat ke depan, masa depan kita ini harus baik, harus ada goal yang harus kita bisa capai, kan seperti itu. Kalau dulu pola hidup saya nggak benar, ya hidung saya tambah pesek. Kenapa tambah pesek? Bukan dari bukan karena patah tulang hidungnya gitu ya, karena terlalu gemuk, ya, mukanya terlalu gemuk gitu ya, jadi hidungnya jadi tenggelam gitu ya. Kalau saya memang dari dulu gitu. Tapi yang penting udah punya istri, punya anak cantik. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama, kita koreksi. Kalau ada pola hidup kita yang salah, ya kita perbaiki pola hidup kita. Kalau ada belenggu dosa kita yang terlalu tingkat, Tuhan lepaskan dong. Ya, aku mau bebas. Apa lagu kita? Darah Kristus Maha Kuasa, ya, menebus dosaku. Amin. Ya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, kalau yang pertama kita renungkan itu evaluasi, kita nyanyikan selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan bilang begitu Mas Pur, ya, selidiki hati kita. Tapi ketika kita tahu ada sesuatu yang harus dikoreksi sama kita, Tuhan mengoreksi kita, Tuhan membenarkan kita, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kita, kita nyanyi perubahan ajaib terjadi padaku. Tahu kan lagu itu? Tahu ya? Ada perubahan ajaib karena Yesus yang mengubah hidup kita. Tapi bagaimana kita dengan proyeksi kita ke depan ini? Harus ada langkah yang pasti. Kita berubah jadi kupu-kupu, tapi kupu-kupu yang nggak bisa terbang, cilaka, nggak kelihatan indahnya. Benar? Ya, kita jadi kupu-kupu yang indah, yang bisa terbang, ya, yang memberikan warna di dalam ruangan, sesuatu hal yang indah luar biasa. Makanya saudara, kupu-kupu yang indah yang bisa terbang dengan baik itu menjadi taman kupu-kupu. Orang mau datang ke sana. Coba kalau jadi taman ulet, susah ya. Boro-boro datang gitu, ngeliat ulet aja gitu ya. Jadi kita takut, gatal. Tapi saudaraku yang saya kasih, ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dengan jelas, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Itu kata Tuhan. Dikatakan apa? Sekarang hal itu tumbuh, apakah kamu tidak mengetahuinya? Tuh. Jadi harus selidiki dengan benar, dengan bijaksana firman Tuhan, bukan hanya sekedar dibaca gitu. Tetapi bagaimana menyelidiki ini, mengkoreksi kita supaya kita berjalan di jalan yang benar. Jangan salah, prioritasnya apa? Kalau ada prioritasnya kita salah, perbaiki. Kalau prioritasnya diri kita sendiri, hanya kebutuhan kampung tengah, hati-hati. Saudara, hati-hati, kita semua. Dan kemarin ya, ada ini ya, ada pencobaan di padang gurun. Yesus lapar, ya dicobai, betul ya. Wah itu berat itu coba. Maka itu jangan lapar ya. Kalau gitu jangan puasa, supaya tidak lapar. Bukan itu maksudnya saudaraku yang saya kasih. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang tidak kita ketahui, tetapi Tuhan tahu. Biarkan Tuhan mengkoreksi kita, membenarkan kita, dan menolong kita. Kenapa saudaraku yang saya kasih? Coba lihat siapa Tuhan itu bagian akhir. Ya, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Itu mustahil bin mustajab, saudara. Itu pekerjaan-pekerjaan yang mustahil, tetapi Allah bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini mengatakan andalkan Tuhan, jangan andalkan kemampuanmu semata-mata. Bukan berarti saudara tidak memaksimalkan kemampuan saudara, tetapi saudara harus mengandalkan Tuhan dalam setiap sesuatu. Tuhan tidak terganggu dengan perubahan geopolitik, tidak terganggu dengan perubahan geoekonomi dunia, tidak terganggu. Dia tetap dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita itu kekal. Dialah yang bisa kita pegang, bukan siapa-siapa. Karena itu saudaraku yang saya kasih, hal yang terpenting dalam hidup kita mengandalkan Tuhan, karena Dia mau menyertai kita senantiasa. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya.
Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kita perlu mengandalkan Dia. Hanya Dia yang mampu menebus dosa saudara. Di luar Dia tidak ada yang mampu menebus dosa saudara. Uang saudara tidak bisa menebus dosa saudara. Kekayaan saudara, kedudukan saudara tidak bisa menebus dosa saudara. Hanya Yesus yang bisa menebus dosa saudara. Amin. Terima Dia. Percayakan diri saudara hanya kepada Dia. Kalau Dia yang menjadikan langit bumi dan segala isinya, pasti Dia juga tahu segala kebutuhan saudara, lebih dari apa yang saudara inginkan. Amin. Mungkin saudara menginginkan sesuatu, tetapi Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Jadi saudara yang saya kasih, ini sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Tolong gambarnya diganti. Ya, ini yang melukis namanya Titan dari Venesia, dilukis pada tahun atau pada abad ke-16. Ya, judulnya An Allegory of Prudence. Menceritakan apa? Ini ada tiga wajah. Ada tiga wajah. Yang satu tua, dewasa, dan anak muda. Ini menggambarkan kebijaksanaan. Apakah langkah bijaksana? Langkah bijaksana adalah kita harus belajar dari masa lalu. Contoh-contoh masa lalu, belajar. Jangan diulangi kalau kita buat kesalahan. Ya. Jangan diulangi. Tetapi kita perbaiki, kita koreksi. Dan sekarang tindakan kita itu apa? Tindakan kita itu, aksi kita itu mencegah bagaimana masa depan kita bukan adalah masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Amin. Itu lukisan ini, maksud dari lukisan ini. Nah, saudaraku yang saya kasih, sesuatu hal di dalam hidup saudara dan saya, kita akan berjuang seperti ini. Ingat, Yeremia 29:11 katakan apa? Rancanganmu bukan rancangan, tapi rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan yang membawa kecelakaan. Amin. Artinya Tuhan melakukan yang baik bagi hidup saudara. Dia akan melupakan segala perbuatan dosa saudara, dan Dia harapkan saudara berjalan ke jalan yang benar bersama-sama dengan Dia, berbuat bersama-sama dengan Dia, berkarya bersama-sama dengan Dia, memuliakan nama Dia. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, dia berbicara, ada banyak orang, ada guru-guru palsu, kekristenan yang semu, yang palsu, bukan yang asli tapi yang palsu. Dia tidak melakukan untuk sesuatu hal yang baik, tetapi sesuatu hal yang mencelakakan. Itu sebabnya dalam pasal 3 ada kata-kata kasar seperti anjing-anjing. Tapi saudara yang saya kasih, Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakang dan berlari kepada satu tujuan, yaitu panggilan supaya aku dapat menerima hadiah sorga. Saudara, ini penting. Ini penting buat saudara dan saya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia rindu saudara. Karena itu Dia tebus dosa saudara, supaya saudara menanggalkan semua kehidupan masa lalu saudara. Saudara jangan kembali ke sana. Sekarang ayo kita berbuat sesuatu yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Visi kita ke sana, visi keluarga kita, visi kerja kita, visi perusahaan kita, visi diri kita sendiri. Ingatlah, belajarlah pada masa lalu. Kita ambil tindakan saat ini supaya masa depan kita tidak celaka, penuh harapan. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kasih pantun lagi. Minum kopi pahit sambil makan durian. Duriannya durian jatuhan. Enak ya, duriannya durian jatuh, enak banget ya. Masa depan tidak bisa kita pastikan,
tapi bersama Tuhan pasti ada harapan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh-sungguh perlu berpegang kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita punya pengharapan. Ini sesuatu hal yang penting yang mungkin saudara dan saya kita perlu bersyukur untuk semua yang kita hadapi. Sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, cahaya rembulan indah berseri, angin berbisik menyentuh relung hati. Mari kita sambut tahun baru dengan bersandar diri. Biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai. Saudara, kita akan mempersiapkan diri di dalam untuk berjamaah Tuhan. Sudah dapat semua? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang tepat pada waktunya. Dia ingin kita semua bisa ikut ambil bagian dalam perjamuan. Tetapi satu hal yang penting juga kita ketahui, perjamuan ini bersifat terbuka, yaitu barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tetapi yang belum dibaptis atau belum percaya tidak dapat mengambil bagian. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan, karena Rasul Paulus mengingatkan supaya kita dengan sungguh-sungguh hati dalam melaksanakan upacara gereja ini, jangan sampai kita tidak mengakui gambaran dari tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa, mohon Tuhan melayani. Kita diminta tolong Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk mengingat pengorbanan Tuhan begitu besar untuk kami setiap umat manusia. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami, Bapa. Kami akan mengawali tahun ini dengan melakukan perjamuan. Kiranya Tuhan memberkati kami, layakkan kami untuk melakukan perjamuan ini. Ampuni kami kesalahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Pada malam itu dia mengambil roti dan dia memecahkannya dan dia berkata, "Inilah tubuhku yang kuberikan kepada kamu. Ingatlah aku pada waktu yang kamu makan." Saudara yang saya kasihi, roti ini adalah gambaran dari tubuh Tuhan yang menyatakan kepada kita, Dia Allah, benar Allah, tetapi Dia juga adalah Allah yang telah meninggalkan tanahnya di surga, menjelma menjadi manusia sejati, sama seperti saudara dan saya. Dia didera, menderita. Dia tidak pernah berbuat salah, tetapi dia dikhianati, disakiti, dikhianati. Tubuhnya itu hancur, wajahnya tidak dikenali,
mengalir darah segar yang mengering di dalam perjalanan tubuh yang sangat lemah, yang terpaku walaupun tangannya sudah banyak kali membuat mujizat, tangannya saat itu tertahan. Ingatlah bagaimana dia menderita luar biasa, tubuhnya diserahkan kepada saudara. Supaya segala penderitaan saudara, masa lalu saudara yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan pengkhianatan, yang penuh dengan kesaktian saudara, yang penuh dengan dendam, yang penuh dengan amarah, dia mengalami. Dan kita ingat itu, supaya saudara dan saya mengenal dia pun turut merasakan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami sudah meninggalkan tahun 2025. Tolong kami supaya hari ini kami tetap menjadi orang yang sensitif, senantiasa mengevaluasi dan mengkoreksi diri kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Biarlah kami menanggalkan segala beban dosa kami di masa lalu, supaya kami bisa berlari kepada arah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Pada waktu kami makan, kami ingat Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau hidup dan Engkau tetap ingin ada di dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah Engkau Raja atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Makanlah menjadi peringatan akan tubuh Tuhan. Saudara dapat perjanjian baru, perjanjian yang melekat untuk selama-lamanya. Janjinya tetap teguh dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Barang siapa sudah mencari milik kepunyaan, tidak seorang pun yang dapat merebut dari tangan dia. Siapapun tidak dapat merebut dari tangan Tuhan. Itulah perjanjian baru. Perjanjian baru ditandai supaya saudara dan saya, Yohanes mengatakan, Injil mengatakan, inilah perjanjian baru yang ditetapkan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Inilah perjanjian baru yang melekat di dalam hidup kita sebagai milik kepunyaan. Biarlah kita ingat dalam setiap langkah hidup kita, apakah kita mengasihi Dia, apakah kita mengasihi sesama kita. Ketika saudara bekerja di tempat ini tempat konservasi, tempat kasih Allah dinyatakan, apakah saudara mencintai pekerjaan saudara? Karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah darah yang sudah memutraikan saudara. Kenapa dimeteraikan oleh darah? Darah inilah yang membenarkan saudara. Darah inilah yang meluruskan saudara dari segala dosa saudara. Darah inilah darah Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada waktu kami minum anggur ini yang menjadi lambang darah, yang sudah membenarkan kami, yang sudah meluruskan kami,
yang sudah menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mengucur darah-Mu ya Tuhan dari kepala sampai telapak kaki. Biarlah kami setiap tetes darah yang menetes memberikan hidup baru dalam hidup kami selamanya. Dan biarlah kami menatap Engkau, bagaimana kami dibenarkan dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah-Mu. Darah yang tidak dapat dibayar dengan segala kedudukan dan posisi kami di muka bumi. Darah yang tidak bisa digantikan dengan segala harta yang kami miliki. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Kami tetap ada dalam pembasuhan darah yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa. Amin. Minumlah menjadi peringatan akan darah. Amin. Kami serahkan kembali kepada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Edwin, dan terima kasih atas pelayanan kepercayaan Tuhan kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya memohon saudara untuk kami berdiri. Mari kita arahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucu-cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan akan memakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam segala usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan, dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.